Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta. Hari ini kita akan mempelajari fisika, yaitu tentang hukum Archimedes. Kompetensi dasar yang akan kita dapat di sini yaitu KD 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.8 menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu dan gaya apung. Sekarang mari kita lihat dulu apa itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi demikian: jika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mengalami gaya tekan ke atas yang nilainya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Mari perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini ada suatu benda yang berada di dalam suatu zat cair, di mana nanti benda ini akan mengalami gaya apung ke atas atau gaya Archimedes ke atas, kemudian nanti ada gaya berat ke bawah atau disimbolkan dengan W. Maka nanti kita akan memperoleh dari keadaan seperti ini gaya Archimedes sebesar berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam zat cair. Nah, sekarang mari kita melihat dulu keadaan mengapung pada hukum Archimedes. Perhatikan gambarnya. Di sini ada suatu benda yang mengapung di dalam suatu zat cair. Pada benda yang mengapung terdapat dua gaya, yaitu Fa dan W. Fa-nya ke atas dan W-nya ke bawah. Dalam keadaan seimbang, maka Fa sama dengan berat benda di udara atau W di udara, di mana nanti Fa ini rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup sama dengan rho benda kali G kali volume benda. Dan nanti bisa kita hilangkan nanti G-nya, coret dengan sisi kiri dengan sisi kanan, maka akan kita peroleh persamaan rho zat cair kali volume benda tercelup sama dengan rho benda kali volume benda. Sehingga nanti dari persamaan ini dapat kita peroleh persamaan untuk memperoleh massa jenis suatu benda. Rho benda sama dengan rho zat cair kali volume benda yang tercelup dibagi dengan volume benda. Sekarang mari kita lihat konsep benda yang melayang. Dalam gambar ada suatu benda yang dalam zat cair tidak tenggelam dan tidak terapung. Itulah dikatakan dengan melayang. Pada benda yang melayang terdapat dua gaya, yaitu Fa dan W. Mari perhatikan gambar, Fa-nya ke atas dan W-nya ke bawah. Dalam keadaan seimbang, maka Fa sama dengan W di udara. Rho zat cair kali G kali volume benda tercelup sama dengan rho benda kali G kali volume benda. Rho zat cair kali volume benda tercelup sama dengan rho benda kali volume benda. Nah, mari perhatikan gambar. Di dalam gambar ini kita dapat melihat bahwa volume benda yang tercelup adalah sama besarnya dengan volume benda di udara. Maka nanti dari persamaan ini V ini bisa kita coret dengan V di udara, sehingga pada kasus benda melayang rho zat cair sama dengan rho benda. Sekarang mari kita perhatikan konsep tenggelam pada hukum Archimedes. Jika suatu benda tenggelam dalam suatu zat cair, maka dapat dipastikan bahwa massa jenis benda tersebut lebih besar dari massa jenis
zat cair. Pada benda tenggelam terdapat dua gaya, yaitu Fa atau gaya apung dan W atau gaya berat. Dalam keadaan seimbang, maka berat di udara atau W di udara lebih besar dari Dalam keadaan seimbang, maka berat benda di udara lebih besar dari gaya Archimedes. Nah, di sini rho benda kali G kali volume benda lebih besar dari rho zat cair kali G kali volume benda tercelup. Maka bisa kita pastikan dalam keadaan tenggelam, rho benda atau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat cair. Nah, kita lihat keterangannya. Fa itu adalah gaya angkat ke atas pada benda atau sering disebut dengan gaya apung. Rho Cc yaitu massa jenis zat cair, Vb yaitu volume benda, V benda tercelup, volume benda yang tercelup, dan G percepatan gravitasi bumi. Beberapa penerapan hukum Archimedes. Pertama adalah balon terbang yang diterbangkan oleh gas. Kemudian ada kapal yang memakai prinsip hukum Archimedes. Kemudian nanti ada kapal selam yang menerapkan juga nanti prinsip hukum Archimedes. Kemudian nanti ada jembatan ponton yang menerapkan hukum Archimedes, dan kemudian nanti ada juga hidrometer yaitu alat untuk mengukur massa jenis yang mengaplikasikan juga hukum Archimedes. Sekarang mari kita lihat contoh soal. Yang pertama, mengapa kita lebih mudah mengapung di air garam daripada di air tawar? Kita jawab, karena air garam memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air tawar, sehingga gaya apung atau Fa sama dengan rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Di mana tadi massa jenis garam, massa jenisnya memiliki atau lebih besar daripada air tawar. Dan dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa gaya Archimedes sebanding dengan atau berbanding lurus dengan massa jenis. Maka gaya Archimedes yang dihasilkan air garam akan lebih besar daripada yang dihasilkan oleh air tawar. Mari kita lihat contoh nomor 2. Sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukanlah besar gaya Archimedes benda jika berat benda di dalam air 400 Newton. Diketahui di sini berat di udara 500 Newton, berat di dalam zat cair 400 Newton. Kemudian ditanya berapakah gaya Archimedes atau gaya apung. F Archimedes sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam zat cair, yaitu 500 Newton dikurangi dengan 400 Newton. Maka kita peroleh hasilnya 100 Newton. Perhatikan contoh nomor 3. Berat benda ketika ditimbang di udara sebesar 18 Newton. Ketika ditimbang di dalam air, beratnya menjadi 14 Newton. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat, tentukanlah volume benda yang tercelup. Nah, sekarang kita lihat dulu. Fa diperoleh dengan berat di udara dikurangi dengan berat benda di dalam zat cair. Ini zat cair ya. Atau zat cairnya di sini air. Nah, mari kita perhatikan lagi. Fa sama dengan 18 Newton dikurangi 14 Newton. Sehingga diperoleh gaya Archimedes di sini 4 Newton. Gaya Archimedes itu kita masukkan persamaan rho zat cair kali G kali volume benda yang tercelup. Ini gaya Archimedes 4 Newton, rho zat cair 1000 Newton. Rho zat cair 1000 kg per meter kubik
kali G 10 meter per second kuadrat dan volume benda yang tercelup. Dari persamaan di atas ini dapat kita simpulkan volume benda yang tercelup 4 Newton dibagi dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per second kuadrat. Maka diperolehlah volume benda tercelup 4 kali 10 min 4 meter kubik, atau bisa kita buat ke dalam satuan cm kubik, yaitu sebesar 400 cm kubik. Kita perhatikan contoh soal nomor 4. Suatu benda terapung di atas permukaan air dengan massa jenis air sebesar 1000 kg per meter kubik. 3/4 volume benda berada di dalam air. Hitunglah massa jenis benda. Pertama kita lihat di sini. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Volume benda tercelup 3/4 volume benda. Kemudian ditanyakan di sini, berapakah massa jenis benda? Nah, kita jawab seperti tadi persamaan yang Bapak terangkan di menit sebelumnya. Rho benda sama dengan rho zat cair kali volume benda tercelup dibagi dengan volume benda seluruhnya. Maka kita masukkan rho zat cair 1000 kg per meter kubik dikali volume benda tercelup, tadi kita dapat 3/4 volume benda yang ini tadi. Kemudian dibagi dengan volume benda seluruhnya. Nah, VB ini bisa kita coret, maka massa jenis benda 1000 kg per meter kubik dikali dengan 3/4. Kita perolehlah hasilnya 750 kg per meter kubik. Sekarang mari kita lihat contoh soal nomor 5. Benda dengan volume 100.000 cm3 tercelup 80% dalam suatu zat cair, di mana massa jenis zat cair 800 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukanlah A, besar gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes, dan pertanyaan B, massa jenis benda. Sekarang kita lihat dulu yang diketahui pada soal. Besaran yang diketahui, rho zat cair 800 kg per meter kubik, volume benda tercelup 80% bagian dari volume benda seluruhnya. 80% bisa kita buat 0,8, volume benda seluruhnya 100.000 cm3 dikalikan dengan 0,8, maka kita ketemulah volume benda tercelup 80.000 cm3. Kita buat ke dalam satuan meter kubik, yaitu 0,08 meter kubik. Dan percepatan gravitasi di sini 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanya berapakah massa jenis benda. Pertama kita cari dulu gaya Archimedes yang dialami oleh benda tersebut. Fa, rho zat cair kali G kali volume benda tercelup. Massa jenis zat cair 800 kg per meter kubik dikali dengan 10 meter per second kuadrat, volume tercelup tadi 0,08 meter kubik, maka hasilnya nanti 640 Newton. Oke, sehingga rho benda sama dengan rho zat cair kali volume tercelup per volume benda, yaitu 800 kg per meter kubik kali 0,8 volume benda per volume benda, maka diperolehlah nanti rho zat cair sebesar 640 kg per meter kubik. Jadi itulah untuk pertanyaan A, itu pertanyaan tadi, misalnya gaya Archimedes ini, dan massa jenis benda kita dapat 640 kg per meter kubik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang hukum Archimedes.
Silakan dipelajari kembali soal-soal yang ada di buku cetak dan ditanyakan ke Bapak Ibu guru apa yang kurang jelas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita ulang kembali supaya kita lebih dapat mengerti. Ingat, kita tetap jaga kesehatan, utamakan kesehatan supaya kita terhindar dari segala penyakit. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan memberkati. Bye bye.